Setelah 10 tahun bekerja keras di negeri orang, Arif pulang dengan mimpi menyatukan kembali keluarganya. Namun apa yang ia temukan bukanlah kebahagiaan, melainkan kenyataan pahit. Istri dan anaknya hidup dalam kemiskinan, dan pengkhianatan dari orang yang paling ia percaya telah menghancurkan segalanya. Bisakah Arif memperbaiki hidup mereka yang telah hancur? 10 tahun lalu, Arif memutuskan menjadi tenaga kerja. Indonesia, TKI di Jepang dengan harapan besar. Ia meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan istrinya yang tengah hamil, dan keluarganya yang sederhana. Keputusan itu diambil dengan hati berat, tetapi ia yakin bahwa bekerja di negeri maju seperti Jepang adalah jalan keluar dari jeratan kemiskinan. Arif mendapatkan pekerjaan sebagai buruh pabrik di pinggiran Tokyo. Pekerjaannya berat, mengangkat barang, mengoperasikan mesin, hingga membersihkan area produksi, tapi gajinya jauh lebih besar dibandingkan penghasilannya sebagai buruh tani di kampung dulu. Setiap hari, ia bekerja hingga 12 jam, terkadang mengambil lembur meski tubuhnya lelah. Semua itu dilakukan demi keluarganya, demi masa depan anaknya yang belum lahir, demi mengangkat derajat hidup mereka. Bagi Arif, setiap keringat yang ia keluarkan adalah investasi untuk kebahagiaan keluarganya kelak. Di awal masa kerjanya, Arif sangat berhati-hati dalam mengatur keuangan. Ia tinggal di apartemen sempit yang ia bagi bersama 3 pekerja lainnya. Makanan sehari-hari hanya sebatas nasi, telur, dan mie instan. Ia menahan diri untuk tidak membeli barang-barang mewah atau sekadar hiburan. Bagi Arif, setiap yen yang ia hasilkan lebih baik dikirimkan ke Indonesia daripada dihabiskan untuk dirinya sendiri. Setiap akhir bulan, Arif selalu menyisihkan sebagian besar gajinya untuk dikirim ke kampung halaman. Uang itu ia percayakan pada saudara sepupunya, Hendra, untuk diserahkan kepada istrinya, Siti. Hendra adalah orang yang ia percayai sejak kecil. Hendra sering menjadi perantara untuk menyampaikan kabar antara Arif dan keluarganya. Lewat Hendra pula, Arif merasa masih terhubung dengan Siti dan anaknya meskipun jarak ribuan kilometer memisahkan mereka. Namun, komunikasi tidak langsung ini seringkali terasa janggal bagi Arif. Setiap kali ia bertanya tentang keadaan istrinya, jawaban Hendra selalu singkat dan tak pernah mendetail. Semua baik-baik saja, begitu kata Hendra dalam setiap telepon. Arif percaya, meski terkadang hatinya merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia tak bisa memastikan, karena untuk menelepon langsung ke Siti terlalu mahal, dan ia tak ingin membuang uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarga. Arif hanya bisa mengandalkan kabar dari Hendra, meskipun ia mulai merasa bahwa ada jarak emosional yang semakin jauh antara dirinya dan keluarganya. Namun setiap kali pikiran buruk datang, Arif menghibur dirinya dengan membayangkan Siti tersenyum bahagia saat menerima uang darinya, membayangkan anaknya tumbuh sehat dan ceria dengan kehidupan yang lebih baik. Selama bertahun-tahun rutinitas itu terus berjalan. Arif bekerja keras di Jepang, mengirim uang ke Indonesia setiap bulan, dan menerima kabar dari Hendra. Di sela-sela kesibukannya, ia sering melamun tentang kampung halaman. Ia membayangkan rumah kecil yang ingin ia bangun untuk keluarganya, dengan halaman depan yang cukup luas untuk anaknya bermain. Ia bermimpi membawa keluarganya jalan-jalan di kota, memberikan mereka kehidupan yang tak pernah ia rasakan saat kecil. Semua bayangan itu menjadi motivasi bagi Arif untuk terus bekerja, meskipun lelah dan rindu seringkali menghantui. Ia bahkan menolak ajakan teman-temannya untuk pulang kampung lebih awal. Nanti saja, kalau aku sudah punya cukup uang untuk masa depan mereka, jawabnya. Ia ingin kepulangannya kelak menjadi momen yang penuh kebahagiaan, bukan sekadar reuni tanpa hasil. Namun, di balik kerja keras Arif, ada kenyataan yang tak pernah ia duga. Uang yang ia kirimkan dengan susah payah ternyata tidak pernah sampai sepenuhnya ke tangan Siti. Hendra, yang dipercaya sebagai perantara, mulai memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingannya sendiri. Sebagian uang itu ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya, bahkan ada yang ia habiskan untuk berjudi. Ia berbohong kepada Arif bahwa uang itu sudah diberikan kepada Siti, sementara di kampung halaman, Siti dan anaknya harus berjuang sendiri dengan sisa-sisa uang yang tak mencukupi. Siti tak berani mengadu kepada Arif, karena ia tahu suaminya sedang bekerja keras di negeri orang. Ia hanya berharap suatu hari Arif pulang dan melihat sendiri keadaan mereka. Namun harapan itu semakin lama semakin pudar, seiring dengan kabar dari Hendra yang selalu berkata, Arif akan pulang nanti kalau sudah cukup uang. Siti mulai merasa kehilangan suaminya, bukan karena jarak, tetapi karena ketidakmampuan mereka untuk saling berbagi cerita dan beban hidup. Setelah 10 tahun bekerja di Jepang, kontrak kerja Arif akhirnya selesai. Dengan penuh semangat, ia mengemasi barang-barangnya yang tak seberapa. Ia membawa koper kecil berisi pakaian, beberapa oleh-oleh sederhana, dan tabungan yang ia simpan selama bertahun-tahun. Dalam hatinya,
Ia membayangkan bagaimana keluarganya akan terkejut melihat kepulangannya. Meski lelah karena perjalanan panjang, Arif tak sabar untuk tiba di kampung halaman dan memeluk istri serta anaknya, yang terakhir ia lihat hanya dalam foto-foto yang dikirimkan Hendra bertahun-tahun lalu. Ia juga ingin melihat rumah yang selama ini ia bangun dengan kerja kerasnya, rumah yang menjadi simbol perjuangannya selama 1 dekade jauh dari keluarga. Saat bus yang ia tumpangi berhenti di terminal kecil dekat desanya, Arif merasakan gelombang emosi yang tak bisa ia bendung. Bau tanah dan udara desa yang segar membangkitkan kenangan masa kecilnya. Ia berjalan cepat menuju rumahnya, membawa koper kecil di tangannya. Jalan setapak menuju rumah masih sama seperti dulu, berlumpur setelah hujan semalam. Namun saat ia tiba di depan rumah, pemandangan yang ia lihat membuatnya terdiam. Rumah kecil itu terlihat tak terawat, dengan cat dinding yang mengelupas dan halaman yang dipenuhi rumput liar. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jendela-jendela tertutup rapat dan pintu depan terkunci. Rumah itu seolah telah lama ditinggalkan. Arif mengetuk pintu beberapa kali sambil memanggil nama istrinya. "Siti, ini aku Arif. Aku pulang." Namun tak ada jawaban. Ia mencoba mengintip melalui celah jendela, tetapi hanya kegelapan yang menyambutnya. Suasana sepi itu membuat dadanya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan kopernya di teras dan duduk di anak tangga depan pintu. Pikiran buruk mulai bermunculan di benaknya. Di mana Siti dan anaknya? Mengapa rumah ini terlihat seperti tak berpenghuni? Arif merasakan dinginnya angin sore yang menusuk, meskipun matahari masih bersinar. Harapan besar yang ia bawa dari Jepang perlahan berubah menjadi kecemasan yang tak tertahankan. Tak ingin menyerah pada rasa panik, Arif memutuskan untuk bertanya kepada tetangga yang mengetuk pintu rumah di sebelahnya, yang dihuni oleh seorang wanita tua bernama Bu Maryam. Bu Maryam adalah tetangga lama yang mengenal keluarganya sejak lama. Saat melihat Arif, wanita tua itu terkejut. "Arif, kamu sudah pulang?" Akhirnya, katanya dengan nada penuh keheranan. Namun ketika Arif menanyakan keberadaan Siti dan anaknya, ekspresi Bu Maryam berubah menjadi serius. "Siti sudah lama meninggalkan rumah ini, Nak. Saya tidak tahu kemana mereka pergi." Katanya, mereka sudah tak mampu tinggal di sini karena masalah keuangan. Mendengar itu, tubuh Arif terasa lemas. Ia berusaha mencerna kata-kata Bu Maryam, tetapi pikirannya penuh dengan kebingungan. Bagaimana mungkin Siti dan anaknya sampai harus meninggalkan rumah? Bukankah ia mengirim uang setiap bulan untuk kebutuhan mereka? Ia mencoba bertanya lebih jauh. Tetapi Bu Maryam hanya bisa memberikan informasi samar. "Seingat saya, mereka pergi sekitar 2 tahun lalu. Saya sering melihat Siti menangis di depan rumah. Mungkin kamu harus bertanya pada Hendra. Dia sering datang ke sini dulu," kata Bu Maryam dengan nada penuh simpati. Arif merasa dadanya sesak. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, menatap rumah yang kini kosong. Semua mimpi dan harapan yang ia bawa selama ini seolah hancur dalam sekejap, digantikan oleh kenyataan pahit yang belum sepenuhnya ia pahami. Dengan napas memburu, Arif meninggalkan rumahnya yang kosong dan langsung menuju rumah Hendra. Ia tidak bisa lagi menahan emosi yang bergemuruh di dadanya. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Bagaimana bisa keluarganya terlantar? Apa yang terjadi dengan uang yang ia kirimkan selama bertahun-tahun? Ia berjalan cepat menyusuri jalanan desa, hingga akhirnya tiba di depan rumah Hendra, yang tampak lebih besar dan lebih mewah dibandingkan terakhir kali ia melihatnya. Kemarahan Arif semakin memuncak. Ia mengetuk pintu keras-keras sambil memanggil nama Hendra. "Hendra! Kenur, keperfellow meyerin." Tak lama kemudian, Hendra membuka pintu. Wajahnya tampak terkejut melihat Arif berdiri di depan rumahnya. "Arif, kamu sudah pulang?" ucap Hendra dengan senyum canggung. Tetapi Arif tidak peduli dengan basa-basi itu. "Di mana Siti dan anakku?" tanyanya dengan nada tinggi, tanpa memberi kesempatan Hendra berbicara lebih lanjut. Hendra tampak gugup mencoba menenangkan Arif. "Tunggu dulu. Mari kita bicara baik-baik di dalam," katanya. Namun Arif tak mau masuk. "Jangan coba-coba mengalihkan pembicaraan. Jelaskan apa yang terjadi dengan keluargaku," teriak Arif dengan mata yang memerah menahan amarah. Hendra akhirnya mengakui bahwa ia telah salah mengelola uang yang Arif kirim selama bertahun-tahun. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Maaf Arif, aku memang menerima uangmu, tapi aku sedang kesulitan waktu itu. Jadi aku pakai sebagian uang itu untuk melunasi utangku." Mendengar itu, Arif tidak lagi bisa menahan emosinya. "Sebagian? Apa maksudmu?" "Uang itu untuk keluargaku. Untuk Siti dan anakku. Aku bekerja sampai hampir mati di negeri orang, tapi kamu malah menghancurkan semuanya," teriak Arif sambil mengepalkan tinjunya. Hendra hanya menunduk tanpa mampu memberikan penjelasan lebih lanjut. Arif melanjutkan amarahnya dengan suara yang semakin keras. "Bagaimana bisa kamu tegak? Selama ini aku percaya padamu.
Kau bilang semua baik-baik saja, tapi ternyata kau menipu aku. Siti dan anakku jadi apa sekarang? Mereka pergi karena tidak ada lagi yang bisa mereka andalkan, sementara kau hidup nyaman di sini. Arif menunjuk rumah Hendra yang jelas-jelas menunjukkan kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi keluarganya. Hendra hanya bisa meminta maaf berulang kali, tapi itu tidak cukup untuk meredakan kemarahan Arif yang meluap-luap. Akhirnya, Arif tidak tahan lagi berada di depan Hendra. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Kamu sudah menghancurkan hidupku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tapi ingat ini Hendra, aku akan mencari keluargaku dan membenahi semuanya, meskipun kau sudah membuatnya hancur berkeping-keping." Tanpa menunggu jawaban, Arif berbalik dan meninggalkan rumah Hendra dengan hati yang penuh luka dan kekecewaan. Ia merasa dunia yang selama ini ia bangun dengan kerja kerasnya telah runtuh, namun ia tahu ia tidak bisa menyerah. Ia harus menemukan Siti dan anaknya, apapun yang terjadi. Keesokan paginya, Arif berjalan tanpa tujuan di sekitar desa. Kepalanya masih penuh dengan kekacauan, memikirkan bagaimana caranya menemukan Siti dan anaknya. Tubuhnya lelah, tapi hatinya jauh lebih remuk. Ketika melewati pasar yang mulai ramai dengan pedagang dan pembeli, ia berhenti sejenak untuk mengambil napas. Di tengah keramaian, matanya tiba-tiba menangkap sosok yang tak asing. Seorang wanita dengan pakaian lusuh tengah, berjalan sambil menggandeng tangan seorang anak kecil. Wajah wanita itu tampak kumal dan penuh kelelahan, tapi ada sesuatu pada raut wajahnya yang membuat Arif terdiam. Itu Siti, istrinya. Arif terpaku di tempatnya, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Siti, wanita yang selama ini ia bayangkan hidup bahagia dengan uang yang ia kirim, sekarang tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Bajunya lusuh dan rambutnya acak-acakan. Anak yang digandengnya, yang Arif yakin adalah Raka, juga tak kalah memprihatinkan. Bocah itu mengenakan pakaian yang sudah terlalu kecil untuk tubuhnya, dengan wajah yang kurus dan penuh debu. Hati Arif seperti dihantam batu besar. Ia tak pernah membayangkan keluarganya akan jatuh ke kondisi seperti ini, apalagi setelah semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Dengan langkah gemetar, Arif mendekati mereka. Hatinya bercampur antara rasa rindu, sedih, dan marah pada dirinya sendiri karena merasa telah gagal melindungi keluarganya. "Siti," panggil Arif dengan suara yang bergetar. Siti berhenti sejenak, matanya melebar saat melihat pria yang berdiri di depannya. "Arif?" Suaranya hampir tak terdengar, seolah ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Raka, yang berdiri di samping Siti, hanya menatap pria asing itu dengan bingung. "Ayah?" gumam bocah itu dengan suara pelan, meskipun ia tampak ragu. Siti langsung memeluk Arif dengan erat, seolah ingin memastikan bahwa ini bukan mimpi. Air matanya tumpah tanpa henti. "Kenapa baru sekarang, Arif? Kenapa engkau tinggalkan kami selama ini?" Isaknya sambil memukul dadanya dengan lemah. Arif membalas pelukan itu dengan erat, sementara air matanya mengalir deras. "Maafkan aku, Siti. Aku tidak tahu ini semua terjadi. Aku pikir kalian baik-baik saja. Aku pikir uang yang kukirim cukup untuk semuanya. Aku tidak tahu Hendra mengkhianati kita." Jawabnya dengan penuh penyesalan. Raka berdiri mematung, menatap kedua orang tuanya yang menangis di tengah pasar. Setelah beberapa detik, Arif berjongkok dan membuka tangannya. "Raka, sini. Ini ayah," ucapnya sambil tersenyum penuh rasa bersalah. Anak itu ragu sejenak, tapi kemudian berlari ke pelukan Arif. Tangisnya pecah, mengeluarkan semua emosi yang selama ini ia pendam. Orang-orang di pasar menatap mereka dengan rasa iba, tapi keluarga kecil itu tak peduli. Setelah 10 tahun terpisah, mereka akhirnya bersatu kembali, meskipun dalam keadaan yang jauh dari mimpi yang pernah Arif bangun. Setelah menenangkan diri, Arif memutuskan untuk membawa Siti dan Raka kembali ke desa. Mereka berjalan bersama menuju rumah. Hendra dengan hati yang dipenuhi amarah dan tekad untuk mendapatkan keadilan. Sepanjang perjalanan, Arif menjelaskan kepada Siti tentang apa yang telah terjadi, bagaimana Hendra mengkhianati kepercayaannya dan menggunakan uang yang seharusnya untuk kebutuhan keluarga mereka. Siti mendengarkan dengan air mata yang masih berlinang, tidak percaya bahwa saudara yang selama ini mereka andalkan ternyata adalah sumber dari penderitaan mereka. Sementara itu, Raka hanya menggenggam tangan ayahnya erat, seolah-olah takut kehilangan lagi. Ketika tiba di depan rumah Hendra, Arif mengetuk pintu dengan keras, jauh lebih keras daripada sebelumnya. Hendra membuka pintu dengan wajah yang langsung berubah pucat ketika melihat Siti dan Raka berdiri di belakang. "Arif, Hendra, ini waktunya kau bertanggung jawab," ujar Arif dengan nada tegas. Hendra mencoba mengelak dengan mengatakan bahwa ia sudah meminta maaf, tetapi Arif tidak memberi kesempatan untuknya bicara lebih lanjut. "Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku butuh uangku kembali. Uang itu milik keluargaku, dan kau harus mengembalikannya
teriak Arif sambil menunjukkan bukti transfer yang ia cetak sebelum pulang dari Jepang. Hendra terdiam. Wajahnya tampak semakin panik saat melihat lembaran-lembaran bukti transfer yang diacungkan Arif. Kau lihat ini? Ini adalah hasil kerja kerasku selama 10 tahun. Kau kira aku tidak punya bukti? Kau kira aku akan membiarkan kau lolos begitu saja? Kata Arif dengan suara penuh kemarahan. Siti yang berdiri di belakang Arif mulai angkat bicara, suaranya penuh emosi. Hendra, bagaimana bisa kau tega? Aku dan Raka harus hidup di jalanan karena perbuatanmu. Kau bukan hanya mencuri uang, kau juga menghancurkan hidup kami. Hendra akhirnya tidak bisa lagi mengelak. Nah, dengan nada pelan, ia mengakui semua kesalahannya. Aku memang salah. Aku pakai uang itu untuk melunasi utangku, dan sisanya untuk membangun usaha kecil. Tapi aku tidak punya uang sebesar itu lagi sekarang. Katanya dengan nada penuh rasa bersalah. Arif tidak puas dengan jawaban itu. Kalau begitu kau jual apa yang kau punya sekarang? Rumahmu, usahamu, apapun itu. Aku tidak peduli. Keluargaku hancur karena ulahmu, dan kau harus membayar harganya. Tegas Arif sambil menatap tajam ke arah Hendra. Setelah perdebatan panjang, Hendra akhirnya setuju untuk mengembalikan sebagian uang itu dengan cara menjual sebagian asetnya. Ia juga berjanji untuk mencicil sisa uang yang telah ia gunakan. Meski tidak sepenuhnya puas, Arif merasa ini adalah langkah awal untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Ia membawa Siti dan Raka pergi, meninggalkan Hendra yang tertunduk malu. Dalam perjalanan pulang, Arif memeluk keluarganya dengan erat. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan memperbaiki segalanya, meskipun membutuhkan waktu.